Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi yang sehat di antara suami istri itu penting, dan sejak kapan komunikasi ini penting untuk dilakukan? Sedini mungkin. Ya, bila perlu sejak malam pertama kita sudah melakukan komunikasi itu dengan istri, sebagaimana kisah yang dicontohkan oleh surah Al-Qadi, di mana di malam pertama terjadi dialog panjang di antara suami istri di antara surah Al-Qadi dan istrinya. Apa yang dibincangkan dari komunikasi awal dalam rumah tangga itu diantaranya adalah mengenali apa yang menjadi kebiasaan, keinginan, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kemudian apa yang menjadi harapan di antara mereka. Karena apa? Ta'aruf yang sebenarnya itu kan di awal pernikahan, di malam pertama itu. Karena ini ternyata yang Allah takdirkan menjadi pasangan hidupku, maka saya harus mengenal dia. Makanan kesukaannya, kebiasaannya, apa yang menjadi harapan dan impiannya, itu penting untuk dibicarakan. Karena ada orang menikah sudah 16 tahun, dia merasa aneh dengan pasangannya. Ada seorang suami mengatakan, Ustadz, saya merasa heran dengan istri saya. Dulu ketika awal nikah saya kasih 2 juta 1 bulan atau 1 minggu 1 juta, itu cukup. Tapi hari ini aku berikan uang belanja 6 juta 1 bulan, itu kok kerasa kurang terus. Kok bisa seperti itu? Lah, udah bicarakan belum sama istrinya? Ketika dibicarakan dengan istrinya baru ngomong, ya kalau kemarin itu dicukup-cukupkan baratnya. Ketika mungkin ada ponakan datang, ya harus rela hati itu tidak memberi. Ketika ada kegiatan di masyarakat, rela tidak nyumbang. Ngomong sekarang ada uang, ya kalau ada ponakan datang diberi, kalau ada kegiatan masyarakat ikut berpartisipasi, kalau ada uang kelebihan apa bisa membantu sana sini, seperti itu. Karena nggak dikomunikasikan, dia merasa sistemnya berubah, padahal tidak ada yang berubah, tapi terkait dengan jadi alokasi keuangan yang memang tidak terkomunikasikan di antara mereka. Nah, apa saja yang penting untuk dibicarakan? Yang pertama adalah berbicara tentang pasangan tadi. Menikah itu kan niatnya untuk membahagiakan pasangan. Sehingga apa yang ditanyakan oleh istrinya surah Al-Qadi kepada surah Al-Qadi di malam pertama adalah, apa yang Anda sukai sehingga aku melakukannya, dan apa yang tidak Anda sukai sehingga aku bisa menghindarinya. Jadi penting dalam pembahasan rumah tangga itu untuk mengenali pasangan, apa yang menjadi kesukaan, baik berkenaan dengan makanan, kebiasaan, cara bicara, kemudian teman-teman yang selama ini bergaul dengannya, keluarganya, kan perlu dikenalkan. Jadi mungkinlah saudaranya ada berapa, kemudian juga di mana saja, itu penting juga dibicarakan di awal pernikahan. Jadi mengenali pasangan ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, apa yang dibicarakan berkenaan dengan akidah. Jadi apa yang dikatakan oleh istilah surah Al-Qadi, dia menyampaikan, sungguh di kaummu ada perempuan yang mungkin lebih cocok menjadi istrimu, dan di kaumku ada laki-laki yang lebih cocok untuk menjadi suamiku. Tetapi jika Allah menakdirkan terjadi, maka terjadilah. Jadi pernikahan itu memang terjadi karena takdir Allah sedang berjalan. Bahkan pasangan hidup kita ini adalah sosok yang sudah disiapkan oleh Allah SWT sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Saya sering menyampaikan kalau di acara waliman itu, ketika pertama kali menikah, tatap wajah pasanganmu, kemudian katakan, oh ternyata kamu toh yang menjadi istriku, oh ternyata kamu toh suamiku. Ya, sudah, itu jodoh yang terjadi. Ya, meskipun ya bisa jadi dia berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda, bisa jadi dia dari kultur masyarakat yang berbeda dengan kita, tapi Allah mempersatukan mereka berdua menjadi pasangan hidup. Itu artinya takdir Allah sedang berjalan. Ya. Mungkin idealnya misalkan yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik, kemudian dari suku yang sama, kemudian punya adat istiadat dan kebiasaan yang sama, kemudian punya hobi yang sama, ditambah ada kesukufuan lah bahasanya. Semuanya setara lah, selaras, serasi gitu loh. Ya idealnya seperti itu, tapi terkadang ya kita menikah dengan orang yang tidak sepenuhnya menjadi tidak sesempurna apa yang kita bayangkan gitu loh. Jadi kalau itu terjadi berarti ya sudah,
Berarti yang dibahas di malam pertama ini adalah masalah akidah. Ini adalah pasangan hidupku, ini adalah jodohku, dan ini harus kita jalani. Kemudian yang ketiga apa yang dibicarakan adalah masalah visi keluarga, ya. Visi keluarga, karena penting untuk di awal dibicarakan adalah berkenaan dengan rumah tangga ini mau dibawa kemana. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu ada namanya visi misi, ya, maka tidak hanya visinya tapi misinya juga dituliskan, walaupun dibicarakan di situ. Kemudian tujuan mau diarahkan kemana rumah tangga itu. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah memuat berkenaan dengan peraturan keluarga. Jadi penting. Jadi kadang ada, misal kalau di kisah surah Al-Qadi itu kan ada pertanyaan berkenaan dengan bagaimana dengan hubungan dengan kerabat, kunjungan kerabat ke rumah itu. Beliau menyampaikan, aku adalah seorang qadi, aku tidak ingin membuat mereka jenuh. Maknanya bukan surah Al-Qadi menolak adanya tamu datang ke rumah. Artinya beliau tidak menginginkan terlalu sering ada tamu di rumah, karena apa? Beliau seorang qadi yang sibuk. Kan misalkan di awal-awal pernikahan mungkin mereka sangat repot ya, selain penyesuaian, adaptasi, dan seterusnya itu kan misalkan ada mertua datang ke rumah, kemudian kita tidak jamu dia, kita tidak bisa menemani dia karena kesibukan kita, kan kita merasa tidak nyaman juga, nggak enak hati gitu loh. Apalagi seorang qadi, sehingga di awal pernikahan itu memang surah Al-Qadi tidak menginginkan terlalu banyak adanya kunjungan itu. Kalau dalam praktek konkretnya adalah mungkin ada loh, kita bisa saja buat peraturan terkait dengan orang-orang yang kira-kira bisa bukan menghalangi, bisa ngerepoti kita untuk bisa mewujudkan impian itu, bisa jadi loh. Misalkan ada tipikal teman-teman istri yang suka punya gosip aja dan kadang suka ngompori, misalkan ketika datang ke rumah, nah, ini rumahnya masih ngontrak ya, padahal saya baru nikah berapa bulan ini sudah punya rumah sendiri. Itu kan ngompori itu. Jadi suami jadi tahu ketika tahu-tahu istri dia, mas kapan sih kita punya rumah sendiri, pas masuk kita mau gini-gini aja, mesti itu ada karena ada pengaruh orang lain. Nah, siapa yang ngomong itu ya? Berarti kita bisa bikin aturan, kamu mulai besok nggak boleh bergaul sama dia karena dia tipikal orang racun ya, bisa jadi racun dalam keluarga, ke rumah tangga. Atau termasuk juga istri bisa membuat kesepakatan dengan suami, saya juga nggak mau kamu deket-deket sama fulan. Nah, kenapa? Kamu itu kalau sudah pergi sama dia nggak kenal waktu, nggak pulang-pulang sampai berhari-hari gitu, sampai lupa nelpon istri segala macam. Bisa kita buat aturan-aturan, kesepakatan yang memang bisa membuat kita berumah tangga itu jadi nyaman, bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Karena bisa jadi ada orang-orang yang dengan karakter yang kita sekedar kenal saja. Kalau terlalu akrab sama dia, bisa jadi waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak bisa membantu kita mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan harapan kita. Kemudian apa yang dibicarakan ya dalam rumah tangga itu adalah berkenaan dengan ya, tetap di dalam rumah tangga itu akhirnya kan juga harus disepakati tentang misalkan kunjungan orang tua atau suami mengunjungi orang tua atau sebaliknya kunjungan ke orang tua atau mertua, kemudian juga berkenaan dengan kunjungan ya artinya silaturahmi lah ya, artinya silaturahmi itu juga coba penting diagendakan. Misalkan kita mudik, misalkan kalau yang suami istri memang berasal dari kota yang jauh berbeda, itu berarti disepakati mudiknya setahun sekali, setahun 2 kali, atau setiap bulan ketemu dengan orang tua ya. Atau mungkin setiap pekan karena rumahnya dekat misalkan, itu kan juga bisa juga disepakati. Yang penting itu ya, bisa dijalani bersama. Jadi beberapa poin penting yang dibicarakan di awal pernikahan adalah pertama pembicaraan berkenaan dengan pasangan, kemudian yang kedua masalah akidah, ya bagaimanapun ini adalah takdir jodoh, ya ridho dengan takdir jodoh, ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah visi keluarga, ini juga berkenaan dengan keseimbangan. Jadi kalau dalam rumah tangga ini visi telah disepakati, ya apa yang menjadi keinginan dan harapan. Bisa jadi dalam rumah tangga itu ada poin-poin yang
tidak bisa kita wujudkan ya karena memang itu tidak mendukung visi bersama, bisa jadi kemudian kita tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah berkenaan dengan peraturan keluarga yang disepakati. Wallahualam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.